Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih membicarakan tentang apakah Idul Fitri itu, gitu ya, kemarin? Ya. Lalu sekarang kita menyelesaikan. Kemarin baru yang kelima, apakah Idul Fitri? Idul Fitri adalah hari mendidik umat agar memiliki kemampuan dan kesanggupan melapangkan perasaan bertetangga, sehingga sebuah negara besar, negara kita yang besar, bagaikan sebuah kampung yang di dalamnya berlaku ukhuwah, persaudaraan yang diamalkan rasa persaudaraan itu dengan penuh kejujuran untuk membina dan meningkatkan keutuhan umat, yang bentuk konkretnya yaitu berupa persatuan dan kesatuan nasional yang mantap sebagai aspek dasar dari ketahanan nasional. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Dan kemarin sudah dikatakan, kemampuan itu adalah merupakan hasil daripada ibadah puasa Ramadan yang berupa takwa. Baiklah, mengapa demikian? Kan gitu kan? Mengapa persatuan dibina dengan takwa dan takwa dengan persatuan? Karena kita semua menyadari bahwa merawat umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ditegakkan oleh umat wahidah, umat yang tunggal, umat yang bersatu padu, umat yang kokoh, bukan, saya ulang, bukan oleh umat yang bercerai-berai, bukan oleh umat yang berantakan, bukan oleh umat yang bertafaruk, berpisah-pisah satu dengan yang lain. Bukan itu. Takwa itu berdemikian. Coba kita ingat pada firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan sekali-kali kalian mati murtad, mati konyol, kecuali mati dalam keadaan muslim. Takwa yang lurus, takwa yang konsisten, takwa yang istiqomah, maksudnya begitu. Ya. Nah, takwa yang semacam ini dalam ayat yang berikutnya, itu tadi Ali Imran 102, sekarang 103, ayat 103 Allah berfirman. Apa firman-Nya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, pada agama Allah, bersama-sama, bersatu padu, jami'a, ya? Wa la tafarraqu, jangan bertafaruk, jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah diberikan atas kalian ketika kamu dalam keadaan permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka kemudian Allah jadikan
mendamaikan antara hati kamu, sehingga menjadilah kamu karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal kamu pada waktu itu sudah berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Lalu Allah selanjutnya menyatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Demikianlah Allah telah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Maka setelah kita berpuasa, kita jadi orang yang takwa. Mari kita bina, kita rawat takwa ini dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, yaitu keutuhan nasional. Dengan sebaik-baiknya, insya Allah, Allah akan memenuhi, mengabulkan doa dan ikhtiar bangsa Indonesia yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, yang hadir di studio ini maupun yang berada di kediaman masing-masing. Sekarang yang keenam, apakah Idul Fitri itu? Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan orang yang beriman atas musuh-musuhnya. Kemenangan orang-orang beriman atas musuh-musuhnya. Yaitu, siapa musuhnya? Hawa nafsu. Dan pengaruh-pengaruh lingkungan yang jahat. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak bagus, yang jelek, yang merusak. Baik yang merusak lingkungan fisik, lingkungan alam, maupun lingkungan masyarakat, lingkungan manusia. Serta yang merusak hasil-hasil pembangunan fisik, hasil-hasil pembangunan bendawi, maupun hasil-hasil pembangunan moral spiritual. Inilah hasil ibadah puasa Ramadan. La'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa produk puasa adalah kemampuan dan kesanggupan mengendalikan diri, atau pula disebut mengendalikan nafsu. Semua keinginan atau semua kehendak-hendaknya diukur, dikendalikan. Dikendalikan dengan apa? Dengan ukuran. Ukuran yang pertama. Mampu apa tidak? Dulu pernah saya sampaikan ini. Pernah ya. Ukurannya mampu tidak. Apabila mampu, tempuhlah dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dengan penuh kegigihan untuk mencapai yang dicita-citakannya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, satu umat, satu bangsa, satu masyarakat, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Jadi, pertolongan Allah tidak gratis. Harus ada perjuangan, harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Eva naik ya? Naik. Pakai belajar nggak kemarin? Nah, besok ingin naik lagi nggak? Belajar. Gitu ya. Mampu nggak? Nah, kalau mampu, kejar dengan terus. Ya, sambil marut wortel ya dah. Sambil marut wortel untuk buat tahu goreng ya dah. Insya Allah deh pahalanya besar sekali ya. Itulah. Baik.
Nah, itu tadi kalau mampu, punya keinginan diukur ya toh. Nah, kalau tidak mampu, untuk mencapai apa yang dikehendaki berdasarkan perhitungan yang cermat, kalau tidak mampu, maka jangan sekali-kali memaksakan diri. Ya, ngoyo memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang menurut perhitungan benar-benar tidak mampu. Jangan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah kan ya, ayat 286. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang, suatu jiwa dari hambanya, melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Kalau mampu lakukan, tidak. Jangan. Allah saja tidak takaluf, tidak menforsir, tidak memaksa hambanya. Lah kok ada hambanya yang memaksakan dirinya? Ya, jangan. Mengendalikan diri yang kedua, ukurannya apa? Ukurannya yang kedua itu layak atau tidak. Dulu sudah saya terangkan loh ya, layak apa tidak, Bab? Apa yang mampu belum tentu layak. Kita harus menyadari yang demikian ini. Layak menurut ukuran ridho Allah loh ya, bukan layak sekedar menurut kita, layak menurut ukuran ridho Allah. Dan juga tentunya menurut norma-norma yang berlaku yang hidup di kalangan masyarakat kita. Layak tidak. Layak apa tidak dengan suasana pembangunan yang masih prihatin kita, ya. Dengan susah payah kita membangun bangsa kita. Layak enggak? Patut enggak? Nah, inilah. Monggo. Demikian, kalau sudah diukur demikian ini, tetap kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini, hidup di kampung, hidup di kota, hidup di masyarakat kita, itu tidak menyendiri. Justru manunggal dalam masyarakat kita, manunggal dalam bangsa kita, manunggal dengan lingkungan kita. Maka tidak boleh terus melupakan lingkungan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Surat 66, surat Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan lingkungan masyarakatmu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dimaksud batu di sini itu berhala yang disembah-sembahnya itu ikut membakar kita kalau kita nyembah dia. Ini. Jaga diri baik-baik. Nah, ukuran yang ketiga yaitu, kalau mampu sudah, layak juga sudah, pikirkan asas prioritas. Yaitu kepentingan manakah yang harusnya didahulukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah masuk akal. Apabila kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa yang didahulukan, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Ya? Disinilah nampak jelas jiwa hidup kebersamaan sebagaimana termaktub dalam sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang merupakan satu kesatuan dari 4 sila lainnya. Di sini kita aktualisasikan, kita terjemahkan dalam kehidupan yang nyata, kehidupan konkret sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bertanya, apakah Idul Fitri itu? Ini yang ke-7.
Di sini bukan apakah Idul Fitri, tapi pertanyaannya sudah bagaimanakah mengamalkan makna dan jiwa Idul Fitri tersebut. Ya, yang tadi di depan sudah diterangkan sebagai kelanjutan kegiatan umat sesudah melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana caranya melaksanakannya itu? Allah berfirman mengenai jalan menuju sukses. Sebab sesudah Idul Fitri, sesudah puasa, kita harus sukses selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Bertahanlah dengan kesabaran itu dan bersiagalah, ikatlah kemampuan nafsumu erat-erat dan bertakwalah kamu kepada Allah. Niscaya kamu mendapat kejayaan, la'alakum tuflihun. Kamu mendapat sukses. Setelah kita berpuasa selama Ramadan, lalu kita bertakwa. Begitu tadi ya. Lalu sanggup mengendalikan diri, sanggup mengendalikan nafsu kita dengan 3 ukuran itu tadi. Mampu apa tidak mampu, layak apa tidak layak, lalu asas prioritas. Tadi begitu? Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan jiwa Idul Fitri ini dengan untuk mensukseskan cita-cita kita bersama? Diterangkan oleh Allah, sabar. Isbiru, sabarlah. Jadi jalan yang pertama untuk menuju sukses, ya, sudah kita puasa dan Idul Fitri ini adalah kerja keras. Kerja keras dengan kesabaran yang tinggi. Terus berupaya kerja keras, jangan terus habis hari raya seneng-seneng terus semangat, kendor. Jangan. Kerja keras. Hari raya puasa, naik kelas. Terus gak belajar. Enak aja ya toh. Jangan, belajar terus. Tingkatkan. Demi suksesnya pembangunan itu. Kerja keras. Berani menderita pengorbanan gitu ya. Dengan penuh kesabaran, yaitu tabah dalam menghadapi dan menyelesaikan segala kesulitan yang menghadang segala upaya kita. Kesulitan yang menghalang-halangi upaya kita hadapi dengan penuh ketabahan. Kita selesaikan benang-benang kusutnya. Ulet dan tekun dalam mengurai semua kekusutan yang terjadi dalam pembangunan bangsa kita ini, dalam membangun bangsa dan negara kita ini, negara dan bangsa yang kita cintai, dengan menghindari segala bentuk dan sifat jalan pintas yang kurang menguntungkan. Jalan pintas, ingin cepat lulus, beli ijazah, itu jalan pintas, gitu. Ingin cepat kaya, nipu, lah itu seperti itu. Jangan. Allahu Akbar, jangan demikian. Ya. Sabar, tekun, ulet, ya, begitu. Jangan jalan pintas menghadapi kesulitan, gantung diri. Jangan. Kita harus ulet tekun. Ya. Dan jangan lupa, kita ini hendaknya selalu berkonsultasi kepada Allah. Ini
menghadap Allah sehingga segala gerak langkah kita selalu berada di bawah naungan hidayat dan pengayomannya. Ini jangan lupa. Lalu itu ya, ini pertama, jalan yang pertama untuk menuju sukses. Jangan lupa pada Allah, lupa pada Allah, lupa dari petunjuk pengayoman Allah. Wah, kita bisa ngawur jalannya nanti. Kalau sudah ngawur, harapan menjadi tipis gitu. Jalan yang kedua, untuk mendapatkan kejayaan atau kesuksesan kita harus berupaya menyiapsiagakan kekuatan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Ya, kekuatan itu akan ampuh apabila kita sanggup mengekang nafsu keduniaan kita. Sehingga cita-cita kita yang mulia itu dapat tercapai dengan baik, sopan, luhur, tanpa mengganggu siapapun dan apapun. Hal ini harus diwujudkan oleh kita semua, bangsa Indonesia, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara. Gitulah. Lalu yang berikutnya adalah jalan yang ketiga menuju sukses. Adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam makna yang mujmal secara global yaitu tauhidul irodah, yaitu manunggal irodah, manunggal kehendak dengan kehendak Allah. Apa itu? Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Satu itu. Dua, apa yang dicintai Allah kita ikuti dan apa yang dibenci Allah kita menjauhinya. Tiga, semua yang bersifat membangun kita kerjakan dan semua yang bersifat merusak kita hindari, kita tinggalkan jauh-jauh. Empat, demikian pula yang sia-sia, yang tidak mengandung nilai manfaat, kita buang sejauh mungkin. Karena bertentangan dengan sifat orang yang beriman. Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat Al-Mu'minun ayat 3. Yang maknanya, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menjauhkan diri, yang berpaling dari hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang lagu. Inilah makna manunggal irodah itu demikian. Manunggal karsa dengan Allah. Nah, sekarang jalan yang ketiga itu takwa kepada Allah, yaitu takwa yang operasional. Adalah kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam beremosi, kedewasaan di dalam berkehendak, kedewasaan dalam berbicara, dan kedewasaan dalam berbuat. Dewasa dalam berpikir adalah mampu dan sanggup membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana mulia, mana hina, serta mana pula yang membangun dan mana pula yang merusak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Surat Anfal ayat 29. Maknanya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan untuk dapat membedakan mana baik, mana buruk, dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yang kedua, yaitu dewasa dalam beremosi, adalah
Satu, bersyukur apabila mendapat nikmat Allah. Yaitu mempergunakan nikmat itu untuk berbuat taat, bukan untuk berbuat maksiat. Yang kedua, namanya dewasa dalam beremosi adalah sabar, bersabar manakala mendapat musibah. Mudah-mudahan Allah akan memberi jalan keluar yang terhormat dari kesulitan yang ditimbulkan oleh musibah itu. Nah, dan yang ketiga, dewasa dalam berkehendak, yaitu menentukan kehendak dan pilihan mana yang diperlukan dan mana pula yang tidak diperlukan, dipandang dari kepentingan orang banyak. Hendaknya ditimbang pula dari segi nilai kamu. Yang keempat, dewasa dalam berbicara, yaitu hendaknya bermusyawarah. Kalau perbuatan, kalau ada ya kata bicara orang lain yang tidak sama, hendak jadi musyawarah kan. Dan yang terakhir, dewasa dalam berbuat yang baik, tinggalkan yang jelek. Nah, insya Allah kita sukses kali ini. Mudah-mudahan negara kita sampai pada baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.